Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Dr. Tiko di konten belajar bareng. Nah sekarang itu saya nggak lagi mau pengen ngomongin yang berat-berat ya, karena saya sekarang lagi kepengen ngomongin salah satu sampingan kalau misalnya nggak lagi dagang dan nggak lagi kerja sebagai dokter, yaitu saya itu salah satu yang suka manga sama anime gitu ya. Pasti teman-teman yang nonton ini juga banyak yang pada suka ya. Jadi salah satu saya tuh tahun 90-an yang lahir dan bertumbuh dengan para anime-anime yang menurut saya sangat berkualitas ya, dan banyak nilai moralnya gitu loh. Jadi kalau misalnya dulu itu awalnya dari yang Pokemon, Digimon gitu ya teman-teman ya, baru mulai ke arah One Piece, habis itu baru Naruto dan segala macam. Nah di sini saya mau diskusi ya teman-teman ya, untuk masalah yang masalah anime yang paling saya suka sama manga yang paling saya suka adalah One Piece. Nah kenapa saya suka One Piece? Jadi pemilihan saya dari hal-hal yang bersifat hiburan ya, terutama kayak misalnya kalau mau nonton film atau mau nonton manga, baca manga atau anime atau bahkan drakor gitu ya. Jadi saya tuh suka sama hiburan-hiburan tertentu itu yang selain memang bisa menghibur tapi juga tetap ada nilai moralnya gitu. Jadi seru untuk diikutin petualangannya, penuh dengan misterinya itu yang nggak bisa ketebak loh, misalnya kedepannya itu kayak gimana gitu. Dan juga kadang-kadang sih saya memang kalau untuk masalah anime sama manga ya suka sama sesuatu yang ada kayak kekuatan tambahannya gitu teman-teman. Misalnya kayak ada kekuatan tertentu, tiba-tiba ada naga atau monster-monster gitu, saya suka. Isekai gitu-gitu juga suka, yang temanya adventure tapi ada kekuatan tambahan. Misalnya kalau misalnya di One Piece kan ada pakai buah iblis sama haki ya, di Hunter x Hunter ada Nen, di Naruto ada Chakra, terus habis itu di kayak Senseiya itu ada kayak Cosmo gitulah, intinya begitu. Nah di sini saya kenapa suka sama One Piece teman-teman, jadi menurut saya One Piece itu jadi pas zaman dulu itu setara sama kayak Naruto ya, dia beriringan, walaupun One Piece duluan habis itu Naruto, walaupun sekarang pun Naruto udah tamat duluan selesai, tapi gantinya Boruto ya. Boruto sih saya ngikutin tapi nggak terlalu ngikutin ya, sekarang kayaknya udah sampai Boruto yang Blue Vortex itu ya, yang dia udah jadi gede lawan Kawaki. Jadi saya masih agak-agak ngikutin, tapi saya sekarang paling ngikutin memang di One Piece, Jujutsu Kaisen sama One Piece, Jujutsu Kaisen, terus habis itu ada namanya yang monster nomor 18, kaiju nomor 8, kaiju nomor 8 ya, itu bagus juga. Terus habis itu saya juga ngikutin Mukoso Shiriko yang lanjutannya itu loh, Seven Deadly Sins. Nah itu saya juga ngikutin. Habis itu saya juga ngikutin Boku no Hero sama Boku no Hero sama ini sekarang itu ada Kurobachi ya, siapa itu yang pakai pedang yang baru tuh, Kagurabachi sekarang itu saya ngikutin itu. Nah balik lagi ke One Piece, kenapa tuh saya suka sama One Piece? Karena pertama temanya unik tentang kekuatan dan itu saya suka, dan petualangan. Yang kedua itu One Piece kalau menurut saya, kalau dibandingin sama semua manga ya, dan dia karya Eiichiro Oda, itu selain memang menghadirkan petualangan anime standar atau manga standar, dia itu banyak sekali hal-hal yang kayak misterinya itu berkaitan satu sama lain. Bahkan satu-satunya anime sama manga yang ada teori fandomnya yang paling besar, dan bahkan menghasilkan uang ya buat para YouTuber, dan bahkan bisa dikaji ya, kalau misalnya kayak ada suatu pelajaran itu bisa ada bab-bab khusus untuk
mempelajarinya, karena kode-kodenya itu banyak bertebaran dan semuanya itu terhubung satu sama lain. Jadi kalau misal dipelajari itu kayak bisa. Dan saya tuh suka sama sesuatu yang berhubungan sama itu, misteri. Nanti misalnya ini nyambung ke sini, ada plot twistnya ke sini, ternyata ini berhubungan sama yang situ gitu. Bahkan dari chapter-chapter awal pun bisa berhubungan sama chapter-chapter yang sekarang gitu teman-teman. Nah itu saya suka. Terus udah gitu juga dia kan bertemakan tentang pertemanan, semangat untuk bertahan hidup ya. Terus habis itu yang paling saya suka lagi adalah dia temanya adalah ya secara keumuman ya, kalau misalnya tema-tema shonen gitu adalah tentang meraih impian. Nah tapi kalau di One Piece ini kayaknya impiannya itu sangat sangat masif ya, maksudnya sangat besar sekali untuk greget untuk dicari, bahkan sampai mengorbankan fisik, sama mengorbankan, bahkan mau mengorbankan nyawa pun juga dikejar terus impiannya. Dan sistemnya adalah perlahan-lahan. Dari yang dulu Luffy kan itu nggak sengaja ya dia makan buah gomu-gomu nomi, terus habis itu yang dibawa Shanks tuh, terus habis itu dia mulai berlayar, mulai dari satu kru doang, terus habis itu nambah satu demi satu, yang dimana awalnya krunya nggak bisa ngapa-ngapain, kekuatannya juga itu aja, dan lebih nggak kalah saing sama kru bajak laut yang lain maksudnya. Tapi lama-lama bisa berkembang seiring sejalan sama mereka itu mau berlatih, mau berubah, mau belajar hal-hal yang baru, dan juga yang paling penting itu adalah menghadapi masalah. Jadi masalah yang besar itu bukan untuk lari dari halnya gitu. Jadi memang harus dihadapi. Dengan begitu nanti kita juga akan punya kekuatan baru untuk menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya di quotes-nya itu kayak nggak ada bajak laut, nggak ada pelaut hebat yang lahir di lautan yang tenang gitu. Sama kayak Luffy dan kawan-kawan, kalau misalnya mereka lawannya itu ecek-ecek terus, itu mereka nggak akan jadi kru yang kayak sekarang itu mereka sudah jadi kru Yonko teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu, Yonko itu salah satu kekuatan terbesar di universe One Piece. Jadi memang kan ada Marine, ada Yonko itu ada 4, jadi kaisar laut lah kalau misalnya di kita itu kayak ketua geng besarnya gitu loh. Jadi selain memang dari pemerintahannya itu sendiri, terus habis itu pengamanannya itu ada Marine ya kan, ada kru pemberontak itu revolusioner, terus habis itu ada kru bawah tanahnya gitu, gangster bawah tanahnya juga ada itu kan. Nah itu Yonko salah satunya. Itu dia berawal dari nggak punya apa-apa sampai sekarang dia jadi salah satu orang yang paling besar. Tapi memang yang masih jadi misteri sekarang itu impiannya sebenarnya dari Luffy. Kan namanya One Piece, jadi kan tujuan kan memang One Piece. Nah pasti yang paling dipertanyakan sama orang-orang yang suka sama One Piece adalah nanti One Piece itu apa sih sebenarnya. Jadi One Piece itu sebenarnya berupa apa. Tapi Oda juga bilang dia bukan berupa yang bertemakan sesuatu yang nggak ada wujudnya. Jadi memang kata Oda itu memang One Piece itu benar-benar ada wujud bendanya. Jadi kita itu makin penasaran ya teman-teman, One Piece itu apa. Adanya katanya di Laut Tale, karena kan Roger pernah kesana tapi nggak dapet karena waktunya belum pas gitu ya teman-teman. Terus habis itu juga saya suka One Piece karena itu karakternya itu macam-macam. Ada aja variasi komedi-komedi yang kocak gitu ya, komedi-komedi kocak. Terus habis itu juga di tengah-tengahnya tiba-tiba dia menegangkan. Dan untuk animenya itu sekarang seiring sejalan itu tambah bagus, apalagi pas yang kemarin di Wano berubah sistem animenya itu jadi lebih colorful ya. Tambah sekarang produksinya juga hebat-hebat banget pada saat pertarungan, apalagi mulai pertarungan dari si Sanji tuh ya ngelawan Queen, habis itu si Zoro ngelawan ini King ya. Terus habis itu si Luffy ngelawan Kaido yang pas gear 5 ngelawan Kaido yang full armor,
Rage mode itu ya, yang pakai Bajrangan sama dia Flame Emperor itu yang jadi api gitu. Dan sekarang sih lagi Arc Egghead ya, jadi pas sama Vegapunk. Dan sekarang juga lagi seru-serunya karena ternyata ada si Gorosei Saturn ya. Saturn itu datang, dan Gorosei itu salah satu main villainnya ya. Di atasnya ada lagi ada Im Sama gitu teman-teman. Jadi apa tuh namanya, banyak hal yang bisa dipelajarin lah pokoknya dari One Piece. Jadi kalau misalnya saya tuh sekarang bahkan kalau untuk manga sama animenya tuh kadang-kadang nggak ngelihat langsung, karena saya suka untuk berdiskusi, dan makanya saya nonton dulu yang diskusinya dulu. Misal contoh, biasanya kalau di search tuh ada tulisannya teori One Piece apa, nanti yang keluar tuh yang paling sering saya ikutin adalah Kakoi Anime, terus habis itu ada DOP Anime, terus habis Devil Nomi, terus habis Animania gitu-gitu tuh. Itu sama Tamagon Park. Nah, itu paling sering saya ikutin untuk ngebahas diskusi tentang apa nih yang nanti akan masuk ke cerita One Piece, dan ngebahas yang sudah ada. Jadi kadang-kadang tuh karena sudah dibahas duluan pas ngebaca anime, ngebaca manga sama animenya itu ya sudah biasa karena kan sudah ada diceritain, tapi nanti saya tetap baca sama nonton animenya. Jadi untuk melihat detail-detail khususnya dari cerita yang sudah kita pelajarin gitu, teman-teman. Nah, kenapa? Berarti gini, konsep yang bisa kita pelajarin pun dari hal-hal yang seperti ini adalah kadang-kadang kita itu namanya nggak sadar kalau misalnya hal-hal yang sudah kita biasakan dan juga kita senangi itu bahkan tidak perlu effort khusus untuk melakukan, kita sudah melakukan. Tidak perlu effort khusus untuk membiasakan, ternyata kita sudah terbiasa. Dan yang paling penting kita bahagia dalam menjalaninya gitu. Jadinya mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari hal-hal hobi tambahan ya, yang mubah, maksudnya dibolehkan, tapi maksudnya juga nggak boleh terlalu berlebihan, karena kan nanti pasti akan membawa mudarat ya. Itu adalah ternyata membiasakan sesuatu itu adalah kekuatan utama dari segala hal, termasuk ya ibadah, terus habis itu juga berkarya, bekerja. Kalau misalnya kita sudah terbiasa, nanti akan menimbulkan suatu sistem kebutuhan. Jadi kita kalau misalnya nggak melakukan itu kayak agak ada yang kurang. Nanti bertahap lagi menimbulkan kebahagiaan. Jadi nggak perlu dipaksa pun kita sudah ikhlas untuk melakukannya karena sudah bahagia. Nah, tahapan yang paling atas itu adalah karena udah nggak ngerasain apa-apa lagi, karena memang itu dilakukan terus menerus gitulah. Jadi makanya kita juga bisa mempraktekkan itu dalam hal-hal kebaikan yang lain ya teman-teman ya. Itu aja teman-teman, nanti boleh kita diskusi bareng di kolom komentar mungkin ya untuk terkait anime sama manga, karena saya suka banget One Piece. Yang lainnya juga saya ngikutin tuh Black Clover itu saya juga ngikutin. Teori-teorinya lumayan ada ya, cuman masalahnya sekarang dia agak lama ya, dia ininya terbitnya karena ada 3 bulan sekali gitu kan, katanya sih. Ada yang dia pindah dari Shonen Jump ke Giga Jump, jadi agak lama ya rilisnya gitu. Jadi makanya teorinya udah nggak terlalu gencar lagi, nggak kayak dulu ya sebelumnya gitu. Habis itu Jujutsu Kaisen lah sekarang lagi boomingnya gitu kan sekarang, soalnya arc yang terakhir tuh si Sukuna ngelawan si Yuji ya, sekarang lagi sama si siapa, Yuji ngelawan Sukuna, sekarang lagi sama si Rika sama ini Yuta Okutsu ya. Itu aja teman-teman. Semoga kita semua seperti biasa sehat selalu, rezeki lancar, berkah, bahagia, dan yang terpenting tidak sedih akan masa lalu, tidak takut akan masa depan, dan hari ini tenang dan bahagia. Oke, wassalamualaikum teman-teman, dadah.